Bagaimana sih caranya mengikutinya dan hingga bisa menjadi voice over talent itu? Sebenarnya saya learning by doing. Jadi ada project, ada apa namanya? Apa ya? Sebagai monyet. Tapi Sapa alumni sembari ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa alumni sembari ngopi bersama saya Khadijatul Umroh. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang dunia seni suara. Berkarya dengan suara. Wah Sobat KPI, Masya Allah sekali ya tema pada pagi hari ini. Dan tentunya ketika kita mendengar kata-kata seni, terlebih itu seni suara, langsung terlintas di pikiran kita bahwasanya ada kreativitas dan juga hobi yang mana dapat menciptakan sebuah keindahan. Dan keindahannya itu bisa dinikmati oleh setiap usia, baik itu anak-anak, remaja, bahkan yang sampai lanjut usia. Dan tentunya ini juga dapat dimanfaatkan dalam dunia karir dan juga dunia pendidikan. Baik Sobat KPI, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yang mana beliau ini ahli dalam dunia seni suara dan juga tentunya merupakan salah satu alumni dari program studi KPI, yang mana beliau ini bisa meniru berbagai macam karakter suara ya, entah itu animasi ataupun karakter anak-anak dan lain sebagainya ya. Ini langsung saja di samping saya sudah ada Kak Gustin Juna. Selamat pagi Kak, Assalamualaikum. selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kak Gustin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya ini Umroh melihat ada aura-aura yang berseri di wajah Kak Gustin. Alhamdulillah ya kalau kelihatan. Iya, baik langsung saja Kak mengenai tema kita pada siang hari ini. Kak Gustin, kita tahu kan ya bahwasanya Kak Gustin ini merupakan salah satu wisudawan terbaik pada periode Mei 2019 ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Kak Gustin ini merupakan salah seorang yang memiliki karya-karya dengan suara ya Kak ya, menjadi seorang voice over misalnya seperti itu. Nah Kak Gustin, pada awalnya itu seperti sebelum Kakak menjadi seperti ini, itu dulunya Kakak sebelum bisa menjadi orang yang meniru berbagai macam karakter suara, apakah Kakak itu dari dulu itu memang suka kemudian menjadi hobi atau bagaimana Kak? Sebenarnya hobi ya dulu. Dari dulu sejak kecil itu emang suka sekali melihat animasi, misalnya kayak Shinchan kayak gitu. Kemudian mencoba meniru-niru kayak gitu ya. Nah kemudian tetapi pada saat masa kecil itu hanya sekedar suka dan sekedar excited aja misalnya tentang hal itu gitu kan. Ketika beranjak dewasa, kemudian saya magang di Pro 2 pada saat itu, PPL. Nah, di sana baru saya mengetahui ternyata ada loh profesi sebagai voice over talent kayak gitu. Jadi dia itu menirukan suara, mungkin salah satunya dubber ya kalau misalnya teman-teman tahu kayak gitu. Kemudian juga membaca naskah iklan di TV ataupun di radio, kemudian di games kayak gitu. Nah, itu pada saat saya magang di Pro 2 pada saat itu. Jadi kita sharing-sharing nih sama penyiarnya kayak gitu, salah satu penyiarnya, kemudian di sanalah diberitahu tentang profesi tersebut. Nah, pada saat itu saya sekedar excited saja tetapi belum action untuk mencari tahu apa sih kayak gitu ya. Bagaimana sih caranya mengikutinya dan hingga bisa menjadi voice over talent itu. Kemudian setelah saya tamat ya, setelah saya wisuda, kemudian baru nih saya pengen bekerja sebagai apa gitu kan. Salah satunya saya coba menerjunkan diri di voice over itu tadi gitu ceritanya. Berarti dari awalnya dari hobi, Iya, kemudian dari hobi. menjadi ada beberapa jalan yang bisa membantu dari hobi tersebut ya Iya, Kak, sehingga betul. ya sampai saat ini bisa terjadi ya, Iya, menjadi seorang voice over. Oke baik Kak Gustin, luar biasa sekali ya Sobat KPI, Kak Gustin Juna ini Masya Allah sekali. Oke baik, selanjutnya Kak, dari kreativitas nih ya Kak ya. Kreativitas Kakak di bidang seni suara tersebut, saat ini Kakak apakah sedang menggarap sebuah proyek Kak? Atau mungkin tempat Kakak kerja sekarang ini? Seperti itu. Untuk bulan ini kebetulan ada salah satu proyek dari perusahaan di Jakarta. Kebetulan saya mengisi sebagai salah satu maskot mereka kayak gitu, dan sudah tahap
rekaman juga sudah juga diberi ke mereka. Sekarang lagi tahap review dari mereka seperti itu. Kira-kira nih ya, kayak pasti bukan kira-kira lagi sih, kayaknya memang ada gitu. Nah, dalam setiap bulannya atau per bulannya kira-kira kakak tuh menghasilkan berapa karya, atau mungkin kak mingguan, atau mungkin bahkan kalau anak zaman sekarang itu bilangnya udah ahli gitu. Nah, dalam satu hari pun mungkin ada gitu hasil karya kakak gitu. Oke. Untuk setiap bulan seperti itu sebenarnya untuk profesi sebagai voice over talent nggak nentu ya sebenarnya, karena lagi-lagi saya sebagai voice over talent ini adalah freelance ya, jadi kayak setiap ada project baru saya mengerjakan itu kayak gitu. Atau kalau misalnya lagi belum ada project, ya udah saya coba bikin sampel-sampel suara, ataupun nanti membuat sampel suara kemudian saya tawarkan ke marketplace kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau misalnya belum ada lagi project, ya udah kita coba kreativitas saja di sosial media. Kalau misalnya bisa teman-teman lihat di Gustin_VO ada beberapa sampel-sampel suara juga di sana, selain dari project-project yang pernah saya isi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomong terkait satu bulan itu berapa, nggak nentu ya. Kadang ada 4 project, bisa jadi ada 5 project, atau kadang 2 kayak gitu. Jadi nggak nentu. Jadi tidak bisa ditentukan Nggak ya, bisa seperti ditentukan. itu. Oke, baik kak. Mengenai menjadi seorang voice over, kan persepsi orang itu kan berbeda-beda ya kak ya. Ada yang mengatakan bahwasanya menjadi seorang voice over itu kan hanya mengikuti karakter bicaranya, animasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang mengatakan ya susah sih seperti itu kan. Ada juga yang mengatakan ya gampang-gampang susah sih kalau menjadi seorang voice over. Nah, selama kakak menjadi seorang voice over, mengisi berbagai macam karakter suara, apakah kakak mengalami suka dan duka seperti itu kak? Oke. Baik, kalau dari sukanya mungkin atau kemudahan ya bisa dibilang ya. Pertama, kalau kalau menjadi voice over talent, yang pertama hanya membaca skrip kayak gitu, kemudian kita dibayar, itu merupakan kemudahan. Kemudian yang kedua, bisa juga mengerjakan proyek tersebut di rumah kayak gitu. Atau kalau misalnya saya mempunyai proyek di agensi kayak gitu, ya udah kemudian saya datang ke sana, rekaman ya, dan briefing segala macamnya langsung dari mereka. Jadi nggak perlu ketemu klien dan segala macamnya kayak gitu. Itu kemudahan. Kemudian juga kalau orang bilang mudah ya kayak gitu, tentu ada susahnya juga. Untuk seorang voice over talent harus memiliki berbagai jenis karakter. Misalnya kalau misalnya kita mau bekerja mendapatkan project yang lebih besar seperti itu. Kemudian ada namanya tone suara rendah, medium, kemudian up kayak gitu. Itu juga kita harus bisa menguasai. Kemudian membaca skrip juga tidak hanya membaca, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut kepada si pendengar atau si audiens kayak gitu ya. Kemudian juga ketika kita menjadi seorang karakter, misalnya sebagai seorang princess atau seorang gitu kan, kita harus menerjemahkan pesan tersebut dengan ekspresi dan suara yang selayaknya seorang princess itu tadi gitu kan. Jadi kan nggak hanya mudah kayak gitu aja, tapi ada tahap dan proses kita belajar dari skrip itu tadi gitu. Tentu ketika saya menjadi voice over talent sebagai sekarang ini, ada juga proses-proses yang saya lalui kayak gitu. Pertama, untuk menjadi VO saya harus audisi dengan beberapa VO teman-teman yang pengen juga bergabung di agensi tersebut. Itu kan juga tidak mudah. Kemudian ketika kita ada tawaran project, itu bisa jadi revisi berkali-kali dari klien kayak gitu. Enggak sekali rekaman langsung hasilnya, enggak, tapi berkali-kali juga. Kalau misalnya ada si klien yang emang rada susah gitu ya, biasanya kita lewat video call kemudian langsung, oh mbak kayaknya nada ini kurang deh kayak gitu, oh mbak nada ini kayaknya ketinggian kayak gitu. Akhirnya kita berkali-kali dan di ruang rekaman biasanya berjam-jam kayak gitu. Jadi itu ya susah senengnya gitu ya. Oke, baik kak, menarik sekali ya tadi. Jadi
untuk menjadi seorang voice over itu untuk suka dukanya pasti melalui proses gitu ya, kayak untuk bisa ya semaksimal mungkin. Nah, apakah selama ini kakak tuh mengalami ada karakter yang paling sulit kakak tiru gitu kak? Seperti itu, ada nggak sih kak kira-kira? Kalau sejauh ini, kalau berbicara tentang karakter ya, saya sudah, kalau project yang udah saya lakuin itu di project Coin Master, game Coin Master kalau misalnya tahu. Kemudian itu ada lagi Afterlife apa Deadlife aku lupa, tentang zombie kayak gitu. Saya mengisi di situ juga karakter Rahel kalau nggak salah. Nah itu jadi kalau di Coin Master itu kalau nggak salah dia terjemahan dari Spanyol atau bahasa apa gitu. Jadi ton suara dan detiknya itu harus mengikuti persis yang aslinya kayak gitu. Nah kadang klien memilih saya, padahal kalau misalnya mau lihat dari diri saya, ton suara saya ini nggak yang rendah-rendah banget kayak gitu, nggak yang kayak apa ya perempuan dewasa kayak gitu menurut saya ya. Tapi karena si klien memilih saya, ya mau nggak mau akhirnya itu merupakan tantangan bagi saya ya, bagaimana si klien tersebut kan udah memilih saya, ya udah bagaimana saya mau jadi karakter tersebut kayak gitu. Akhirnya ya udah, itu challenge dan juga pembelajaran baru bagi saya untuk seorang voice over talent kayak gitu. Akhirnya ya udah dapat, oke, bisa nih karakter kayak gini kayak gitu. Tapi kakak selama mendapatkan tantangan itu kakak juga menikmati ya, kayak bahwasanya ini sebuah tantangan yang seru gitu. Iya pastinya. Karena lagi-lagi sebenarnya saya bisa disebut sebagai masih pemula. Dan lagi-lagi ketika saya turun ke VO talent, menjadi VO itu sebenarnya saya learning by doing. Jadi ada project, ada project agensi ataupun ada yang masuk ke saya secara pribadi, itu merupakan suatu tantangan. Oh baru nih menjadi VO iklan company profile gitu. Oke, aku bakal ngisi gitu. Itu ya udah belajar gimana caranya mengisi sebagai seorang narator lah mungkin kayak katanya. Voice over di company profile, kemudian menjadi karakter wanita di game itu tadi kayak gitu-gitu. Jadi itu merupakan suatu belajar tiap harinya ya, setiap ada project ya kita belajar. Jadi learning by doing kalau misalnya saya sendiri mau istilahkan gitu. Dan itu memang seru sekali ya kak, menurut saya sendiri, walaupun saya belum bisa gitu ya, saya nggak tahu saya bisa atau tidak, tapi kayak ngerasanya seru aja gitu untuk belajar seperti menjadi orang yang voice over gitu. Tentu pastinya seru, kayak hari ini aku bakal jadi apa lagi nih gitu. Hari ini aku bakal jadi apa lagi nih gitu. Kayak setiap hari kita tuh berbeda gitu ya, dan memang ya asik juga ternyata ya. Betul. Seperti itu. Sapa alumni sembari ngopi. Baik Sobat KPI, rasanya ingin sekali ya terus ngobrol dengan Kak Gustin Juna ini, karena memang sangat-sangat seru sekali ya belajar tentang bagaimana sih caranya untuk bisa meniru berbagai macam karakter suara seperti itu dan menjadi seorang voice over. Nah Kak Gustin Juna, Umar mau tanya lagi nih Kak, apakah kakak memiliki prospek ke depan atau keinginan dalam prospek ke depan dalam kakak berkarya melalui suara ini Kak? Kalau prospek kedepannya ya berharap bisa mengisi karakter-karakter film animasi di TV kayak gitu, bisa berharap lah kayak gitu. Kemudian bisa mengisi iklan di TV juga, biasanya kan mungkin bayarnya lebih lebih keren kali ya di sana. Atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar kayak gitu. Jadi kan istilahnya klien bakal melirik nih kalau misalnya kita punya prospek yang project yang bagus kayak gitu. Nah untuk kesana saya mencoba untuk lebih banyak lagi sampel yang saya hasilkan kayak gitu, yang nantinya bakal saya muat di sosial media mungkin sebagai eksistensi diri saya sebagai VO, ataupun memasukkan sampel-sampel suara yang telah saya isi kayak gitu ke berbagai agensi atau marketplace voice over. Kalau di Jogja baru 2, nah harapannya bisa masuk ke marketplace atau agensi yang ada di Jakarta juga. Jadi biar klien ngelirik nih gitu, kalau misalnya ada aku nih di sini sebagai VO yang lain gitu kan. Jadi berharap seperti itu kayak gitu. Oh, oke Kak, kemungkinan besar juga kita bisa ya Kak menjadi seorang voice over, tetapi ya
harus ada keinginan dan semangat yang tinggi juga ya Kak untuk belajar dan berproses seperti itu Iya, ya. tentu pastinya. Sebenarnya siapapun bisa menjadi voice over talent ya, asalkan punya kemauan tadi dan juga punya semangat untuk belajar, memperbanyak karakter mungkin yang dihasilkan dari suaranya kayak gitu. Dan juga kalau misalnya orang ya mikir kalau misalnya jadi penyiar radio ya udah suaranya harus yang deep, bass, berkarisma kayak gitu. Kalau misalnya menjadi voice over talent haruskah seperti itu? Kadang kan sebenarnya enggak juga. Kalau misalnya suaranya emang tipikalnya deep atau berkarisma kayak gitu, mungkin salah satunya bisa mengisi project yang kayak seperti company profile yang memang sebagai wajah dari perusahaan, jadi kan harus berwibawa ketika membacakan skrip tersebut. Tapi kalau misalnya suaranya rada cempreng, jadi tone suaranya up kayak gitu, ya udah dia bisa saja mengisi suara karakter anak yang cempreng yang kayak gitu kan juga banyak kan, atau mengisi suara iklan yang rada nyeleneh. Biasanya ada tuh iklan-iklan yang nyeleneh. Kalau misalnya teman-teman tahu Kak Bimo, itu kan mereka dia banyak banget tuh, nggak hanya yang suara cowok-cowok rupawan aja, suara-suara cowok-cowok rupawan, tapi juga bisa bagaimana orang yang medok, gimana orang yang nyeleneh, suaranya kayak gitu-gitu juga dibutuhkan itu di berbagai media televisi ataupun radio dan sebagainya, itu juga dibutuhkan. Jadi banyaklah variasi suara yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kemungkinan bisa juga ya saya pasti, menjadi seorang voice over. Tapi kayaknya nggak tahu juga kalau saya menjadi seperti itu Kak. Ya tapi saya nanti lah berharap ya belajar dikit-dikit ya, walaupun hanya bisa mengikuti suara Masya in the Bear atau mungkin gimana gitu Kak. Oke, dalam hal kesuksesan Kakak nih ya kayak apakah ada hal yang mensupport atau memotivasi Kakak sehingga Kakak bisa berada di posisi titik sekarang ini gitu Kak? Ya. Yang memotivasi pertama saya kayak ngerasa mungkin ini sebagai salah satu kemampuan yang saya miliki. Jadi kalau misalnya ini udah kayak ini jalan takdirmu seumpama ya, salah satunya lewat suara gitu kan. Kalau misalnya kita udah memiliki kemampuan ataupun skill tersebut, kenapa nggak diasah gitu kan? Ya udah kita berusaha untuk menjadi VO talent lewat salah satunya ya, nggak hanya nyanyi aja, mungkin seni suara, VO talent juga salah satunya. Ya udah bisa dimaksimalkan kayak gitu. Kemudian juga yang memotivasi mungkin kalau dari seorang voice over talent mungkin Mbak Tisa kayak gitu, itu kan udah seorang VO yang keren juga kan kayak gitu. Mengikuti suaranya, berbagai suara dia bisa gitu kan. Jadi coba aja gitu kan, memotivasi diri untuk Kak Tisa aja bisa, coba nih kayak gitu kan, belajar karakter ataupun skrip yang berbagai jenis suara yang lain kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya muaranya itu motivasinya pada diri sendiri ya kayak, karena keinginan yang pengen seperti itu akhirnya ya harus bagaimanapun kita harus bisa dan mau gitu ya kayak semangat gitu jadinya. Iya, betul. Oke. Sapa alumni sembari ngopi. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman Sobat KPI, Kak Agustin Jova ini. Baik, sebelumnya Kak, apakah ada pesan dan kesan Kakak untuk Sobat KPI dimanapun berada yang memang sekarang ini baru memulai atau sedang menggeluti dunia seni suara? Seperti itu Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada kita semua? Ini seni suara maksudnya terkait VO ya? VO atau apapun itu. Oke. Yang pertama pasti tetap semangat kalau misalnya kalian mempunyai kemampuan di bidang itu dan juga keinginan untuk berkarya ataupun berprofesi sebagai VO talent atau apapun itu di seni suara yang pastinya. Dan juga sekarang juga ya kalian sedang kuliah di masa pandemi ini, juga jangan berkecil hati, tentunya teruslah gali keinginan kalian, apa yang membuat motivasi kalian belajar di KPI ini, salah satunya juga gitu. Jangan down dan jangan mudah sekarang pandemi aku ngapain sih di rumah aja, kayak sekarang offline juga kuliah online kadang ya, beberapa kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, buka laptop kuliah terus selesai kayak gitu. Enggak, jangan
carilah hobi-hobi yang bisa mungkin ke depan bakal membawa kalian ke profesi kalian, mungkin salah satunya yang seni suara tadi kayak gitu. Jadi teruslah asah kemampuan kalian itu gitu. Semoga aja nanti kita bertemu di salah satu agensi kayak gitu ya. Dan jadi alumni yang berkecimpung di VO Talent juga nanti kayak gitu. Terima kasih Kak. Oh iya nih Kak, maaf ya kayak ini paling terakhir. Boleh nggak sih Kak kita mendengarkan salah satu contoh Kakak ketika menjadi seorang voice over gitu. Salah satu suara karakter apa aja Kak yang menurut Kakak itu paling asik dan membuat Kakak paling nyaman ketika membawakannya? Apa ya? Apa aja Kak? Harus satu atau beberapa? Sedikit aja. Oke. Ini ketika project audio komik kalau nggak salah untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Indonesia, orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Di sini saya mengisi suara sebagai sebagai monyet jadi ceritanya. Oke, mungkin ya agak melengking dikit, sorry. Tapi kita harus lebih bersyukur. Kemarin Oa dan Gorila mengungsi kemari karena hutan mereka dibakar dan dijadikan hutan kelapa sawit. Mengerikan. Kayak gitu. Keren sekali ya Sobat KPI ini Kakak mempunyai emang kayaknya udah melekat sekali ya dunia ini buat Kakak gitu ya. Ya mungkin dulunya anak teater ya, jadi kayak menguasai akhirnya jadi monyet. Masya Allah sekali. Iya, terima kasih Kak untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali tentunya. Dan memang ya Sobat KPI, prodi kita, program studi KPI ini tidak diragukan lagi bahwasanya beneran gitu loh menciptakan generasi-generasi wisudawan-wisudawati yang memang unggul gitu, dan memang secara real. Dan di samping saya juga ini merupakan salah satu alumni dari program studi KPI. Oke teman-teman sekalian, sebenarnya saya pengen terus-terusan ya ngobrol dengan Kak Gustin Yuna ini karena memang saya juga pengen dipraktekin secara langsung gitu teman-teman sekalian. Tapi karena memang udah ngobrol terlalu lama, jadi semoga saja kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di lain waktu ya Kak ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi ya di lain waktu dengan Kak Gustin. Oke, terima kasih banyak Kak Gustin atas kesempatan waktunya pada Sapa Alumni episode kali ini, dan semoga Kak Gustin sukses untuk kedepannya, karya-karyanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sebelumnya Kak Gustin ini boleh dicicipi dulu kopinya. Kopi dari program studi kami. Boleh Kak Gustin. Oke, untuk Sobat KPI dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, dan share channel official KPI ini di official KPI UMY. Dan untuk teman-teman sekalian, salam hangat dari saya Khodijatul Umroh di Sapa Alumni Sembari Ngopi episode kali ini. Dan untuk Kak Gustin, sebelumnya ini ada jargon Kak di KPI. Kakak masih ingat nggak jargonnya gimana? Berilmu, beradab, berdaya. Nah, bisa. Ayo kita bareng-bareng aja ya Kak, sama teman-teman KPI sekalian. KPI UMY, berilmu, beradab, berdaya guna. Saya Khodijatul Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Alumni Sembari Ngopi.